15강입니다. Lecture 15. Pelajaran ke-15. Judul pelajaran hari ini adalah 3 berkat yang diperoleh suku Ruben. 루벤은 Pada dasarnya, ada hal yang harus kita konfirmasi setiap hari. 날마다 확인해야 될 것이 있습니다. Basically, there are things that we must confirm every day. Ini sangatlah mendasar. Basic thing. Hal yang harus kalian konfirmasi setiap hari selama menjadi murid sekolah teologi, yaitu Injil. So the thing that you must confirm every day when you are seminary school, it is gospel. Kemudian And then doa 전도에 dan 대한 penginjilan. evangelism. Dan juga para keturunan kita juga harus mengkonfirmasi hal ini setiap hari. Hal yang paling penting di dalam kehidupan kita yaitu Injil. Di dalam dunia ini tidak ada sesuatu yang sempurna. Tetapi Allah telah memberikan sesuatu yang sangat sempurna kepada kita, yaitu Injil. The perfect thing, and that is gospel. Pada mulanya dan pada akhirnya dari segala hal, yaitu Injil. So beginning and the last of everything is gospel. Jadi, segala kesuksesan kita harus berasal dari Injil. From gospel. Masa lalu, masa sekarang, dan masa depan kita harus berlandaskan dengan Injil. Future must be found in the gospel. 유대인들이 왜 실패했나요? Kenapa bangsa Yahudi gagal? 다 가지고 있습니다. They had Mereka memiliki segalanya, 그렇게 훌륭합니다. and they are great dan mereka luar biasa because they karena did not mereka know gospel. tidak mengetahui Injil. 노예되고 포로되고 Karena itu, mereka tidak ada pilihan lain selain menjadi budak, tawanan, dan jajahan. Colonized. 그리고 2000년 Dan selama 2000 tahun, And about mereka berkelana. 2000 years they wandered around. 여러분 성도들이 왜 그렇게 Kenapa orang percaya pun, walaupun mereka melakukan kehidupan dengan baik, tetapi mereka tetap menderita. 신앙생활 잘하기 위해서 열심히 Walaupun mereka melakukan kehidupan beriman dengan baik, pergi ke gereja, dan melakukan hal lainnya, tetapi kenapa mereka bisa jatuh? 꿈이 아니기 때문에 Karena mereka tidak memulainya dengan Injil. 시작이 Mereka memulainya dengan usaha dan kekuatan mereka. 자기의 힘과 자기 노력은 반드시 Mereka mengandalkan usaha dan kekuatan mereka. Tidak ada pilihan lain. Mereka akan menemui keterbatasan. 복음인 Kita harus memulainya dengan Injil. Dengan kata lain yaitu Immanuel. The answer is Karena jawaban datang dari Immanuel. and inside of that Dan dari dalam situ kita menemukan topik. 방향까지 나오게 되는 거예요. Kita menerima kekuatan dan 세계교회가 문을 닫는 이유가 kenapa gereja-gereja dunia banyak yang tutup. 여러분 이미 잘 알고 있지 않습니까? Kita telah mengetahuinya dengan baik, kan? 이미 Di Eropa, 관광객들이 gereja 오는 menjadi 것으로 tempat untuk pariwisata. in Europe, churches became a place for the tourists. 유럽 교회 거의 Dan saat ini hanya orang-orang tua saja yang pergi ke gereja. In the church right now. 여러분 미국이 왜 교회들이 Sama halnya dengan Amerika. And also in Banyak America, why gereja-gereja churches mengalami and kesulitan seminaries dan were closed? sekolah teologi 이미 힘이 pada tutup. 돼서 그런 거예요. It is because Karena gospel Injil is the telah 교회의 menghilang. 본질이 뭐라고 생각하십니까? Apa esensi dari gereja? 여러분 다
다른 것으로 교회가 gereja tidak boleh diketahui orang dengan hal-hal lain. 신문을 보면은 Kalau kita lihat dalam berita, banyak gereja-gereja melakukan hal-hal lain. Mereka memberikan sembako kepada orang-orang miskin. Mereka banyak melakukan hal-hal untuk kesosialan. 또 구제도 할 수 있어요. Tetapi tidak ada hal yang menjadi inti di dalam gereja. 사실 악한 사단이 교회에 너무 좋은 Inilah yang menjadi cara setan 복음을 희미하게 untuk 만든다는 melakukan hal yang terlihat baik, tetapi sebenarnya menghilangkan Injil. 사실 복음 안에 다 들어 있는 겁니다. Sebenarnya di dalam Injil adalah segalanya. 3절에서 말씀하고 있죠. Di Kolose 2 ayat 3, 골로새 di Kolose 2 하나님의 ayat 2 비밀이 dikatakan 그리스도다. rahasia Allah yaitu Kristus. 그 안에 모든 지혜와 모든 Sebab 지식과 보화가 di 감춰져 dalam 있다. dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. 구경꾼 되지 말고 완전 복음 속에 Jadi, jangan hanya melihat Injil, tapi secara total kita masuk dalam Injil. 부끄러움을 당하게. Kalau kita hanya melihat Injil, kita akan menjadi malu sendiri. 사도행전에 나오는 내용들 Karena ini tertulis di dalam kitab kisah para rasul. 또 흉내내다가 Sama dengan 7 anak orang Farisi, mereka mencoba untuk menyamai Injil dan pada akhirnya mereka lari terbirit-birit. 완전 복음 속으로 들어가 Kalau kita secara penuh berada di dalam Injil, maka kita akan bisa menyelamatkan zaman ini. Gereja mula-mula selama 10 hari mereka berada di dalam Injil. Dan mereka menerima jawaban di kisah para rasul pasal 2. 그렇게 해서 모인 것이 아니에요. Mereka tidak bersama-sama dengan yang lain. Mereka secara penuh 언약 잡고 기도했는데 selama 10 hari di dalam Injil dan akhirnya hari Pentakosta itu pun datang. Jadi 인간의 시작이 pada 복음이어야 되고요. mulanya harus dengan Injil 인간의 마지막도 dan 복음이에요. mengakhirinya pun harus dengan Injil. 여러분 창세기 Kita lihat di dalam Kejadian ayat pasal 1 ayat 27 sampai 28 itu ada permulaan dari manusia. Di dalam ayat 27 dikatakan gambar dan rupa Allah. Dengan kata lain, ini adalah hubungan dengan Allah yang mana yaitu Immanuel. 그래서 Dan di dalam Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 14 dikatakan bahwa roh Allah ada bersama-sama dengan kita. Dan secara spesial di ayat 17 dikatakan, 그리고 이 관계가 무너진다는 게 tetapi 바로 이어서 perjanjian ini pun hancur 여자의 후손이 dan 뱀의 Allah 상하게 memberikan perjanjian baru yaitu di Kejadian 3 ayat 15 yaitu keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular. Kejadian pasal 6 ayat 11 bicara tentang bahtera Nuh. Dan di Keluaran pasal 3 ayat 18 berbicara tentang persembahan. Ketika mereka menjadi tawanan, Tuhan memberikan mereka jawaban yaitu Immanuel, Yesaya 7 ayat 14. 그리스도라는 거. Dan di Matius 16 ayat 16 jawabannya itu Kristus. Ini adalah awalnya. 또 복음입니다. Dan di konklusi pun adalah Injil. 그리스도가 아니고서는 인생의 문제를 해결할 수 Karena 없는 것이. tanpa Kristus, masalah kehidupan kita tidak akan pernah terselesaikan. Karena Kristus menjadi Raja sejati yang menghancurkan kepala ular. Dan Kristus menjadi imam sejati yang menyelesaikan masalah dosa kita. Kristus yang menjadi nabi sejati
untuk menjadi jalan bertemu dengan Allah. This is the thing that we need right now. Inilah yang kita perlukan saat ini. Kristus sebagai Raja, Imam, dan Nabi sejati inilah yang akan menjadi kebutuhan kita sampai pada akhirnya. Karena itu kita harus menemukan semua jawaban di dalam Kristus. Dengan itu kita bisa mengkonfirmasi dalam hidup kita akan Kristus. Dan hasilnya kita mengalami kemenangan. And as the result, you will triumph over. Ketika kita menyadari Injil yang benar ini, hal yang kedua yaitu doa yang benar. Sudah mengatakan kepada kalian hal yang harus kita konfirmasi setiap hari yaitu Injil. Dan kita harus mencapai konklusi akan bahwa di dalam Injil segalanya sudah lengkap. Kalau bukan dengan begini, kita akan berpegang pada hal lain. Satu-satunya jalan kita bisa menghancurkan kepala setan yaitu melalui Kristus. Karena itu Kristus sudah lengkap. Walaupun di dalam bencana atau kutukan, tetapi Kristus mengubahnya menjadi berkat. Karena itu Kristus saja pun sudah cukup. Dan Kristus menjadi jalan untuk bertemu dengan Allah. Kristus akan menjadi jalan untuk masa depan dan kehidupan kekal kita. Karena itu, Kristus adalah segalanya. Kalau kita tidak menemukan jawaban ini, tidak ada pilihan lain selain kita berpegang pada hal lain. Kalau kita berpegang pada hal-hal lain, seiring berjalannya waktu, tidak ada pilihan lain dan kita akan binasa. Kita harus memulai dan mengakhirinya dengan Kristus. Karena itu, kita harus menemukan jawaban segala masalah telah terselesaikan di dalam Kristus. Ya, nomor 2 adalah doa yang benar. Doa yang benar. Banyak orang yang melakukan doa yang salah. Yang harus kita lakukan doa yang benar. Tuhan memberikan jawaban melalui doa kita. Apa yang menjadi jawaban di antara jawaban? Yaitu kepenuhan Roh Kudus. Dan di akhir Tuhan Yesus hanya mengatakan satu hal. Kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun atas kamu. Doa di antara doa-doa yaitu kepenuhan Roh Kudus. Sebelum kita berdoa untuk hal-hal lain, kita harus menikmati berkat yang benar ini. Allah bersama dengan kita. Ketika kita benar-benar menikmati doa ini, kita bisa berpegang pada Injil. Orang yang tidak percaya, mereka hidup dengan kekuatannya. Tetapi kita tidak hidup dengan kekuatan kita sendiri. Kita hidup dengan kekuatan yang berasal dari atas. Dan untuk menerima kekuatan dari atas ini, kita melakukan meditasi. Dan kita berkonsentrasi. Dan dari dalam sini, kita akan menerima kepenuhan Roh Kudus. Tetapi banyak orang yang telah jatuh di dalam meditasi yang tak terbatas. Awal dari meditasi yang tak terbatas dan meditasi ini adalah hal yang berbeda. Meditasi yang tak terbatas ini kita memulainya dari kita, tetapi meditasi ini kita memulainya dari Allah. Kita berkonsentrasi melalui firman Tuhan.
Tetapi banyak orang terlalu terpaku dengan hal lain. 그래서 결국은 성령 충만함이 Pada 아니라 akhirnya banyak 많은 orang 사람들이 jatuh ke 갈수록 dalam 두둑에 kecanduan. That is why people are not filled by the Holy Spirit, but they fall into the Dan addiction. akhirnya mereka jatuh dalam obsesi dan They fall into the keterpisahan. addiction and division. 여러분 진짜 중요한 건 Yang 기도입니다. terpenting di sini What is adalah very important doa. is prayer. 여러분 인간의 소원을 Jangan 가지고 berdoa 기도하지 말고요. untuk hal-hal yang kamu ingini. The things that you want. 물론 그거 Tentu 기도도 kamu 할수 bisa 있어요. berdoa dengan hal-hal itu, 가장 중요한 기도는 tetapi What is the apa yang most paling important terpenting di dalam It doa, is enjoying the gospel. yaitu menikmati Then what is the Injil. prayer that you enjoy the gospel? Kemudian 뭡니까? doa apa untuk menikmati Injil? There is the lecture Di dalam that materi yang saya selesaikan sebelumnya. Yang pertama, kita menerima keselamatan melalui Kristus. you receive the salvation through Christ. Ini tidak hanya sekedar kita menerima keselamatan dan kemudian selesai, tetapi kita menerima status dan otoritas dari Allah. Through Christ, that is not the end, but the status and the authority has been given. Dengan menikmati berkat ini, kita menaklukkan dunia. During this blessing, we are conquering the Dengan kata lain, yaitu penginjilan dunia. 우리에게 주어진 복음 누리는 Jadi, doa untuk menikmati Injil yaitu doa kita menerima status dan otoritas dari Allah. the status and authority. 여기에 신분에 따른 축복 세 가지 Terdapat 말씀드렸습니다. 3 berkat di dalam status kita, 권세에 따른 축복 네 가지 말씀. dan terdapat 4 berkat di dalam otoritas. 계속 기도해도 돼요. You can just Kita continue to hanya pray perlu with this secara prayer. terus-menerus berdoa menikmati berkat ini. 여러분 사실은 Kita tidak perlu berdoa dengan hal-hal lain. Kita berdoa minta ini, minta itu. Tetapi sesungguhnya kalau kita berdoa dengan kepenuhan Roh Kudus, semua itu bukanlah kebutuhan. Apakah kalau kita berdoa tentang kepenuhan Roh Kudus, Allah tidak akan memberikan hal-hal fisik? Ketika kita hanya berdoa tentang kepenuhan Roh Kudus, apakah Allah tidak akan menjawab melalui hal-hal fisik? Semuanya ada di dalam kepenuhan Roh Kudus. Oleh karena itu, Yesus Kristus hanya mengucapkan satu hal. Apa itu kepenuhan Roh Kudus? Yaitu menikmati status dan otoritas kita. Itu adalah kepenuhan Roh Kudus. Ini bukan semacam penglihatan atau nubuatan, dan bukan mengatakan bahasa-bahasa lain. Kepenuhan Roh Kudus itu ketika kita menemukan status dan otoritas kita. Ketika kita benar-benar berpegang kepada Injil dan berdoa, maka akan menjadi bukti. Ketika kita membagikan bukti ini, yaitu disebut dengan penginjilan. Karena itu Tuhan Yesus berkata di dalam Markus pasal 3, bersama-sama denganmu. Inilah Injil. Pergi keluar, yaitu penginjilan. Ketika kita berada di dalam jawaban menikmati Injil dan pergi keluar dengan bukti, maka kita melakukan penginjilan. Ketika kita pergi keluar memberitakan Injil itu sangat penting, tetapi penginjilan yang terjadi secara alami di Kisah Para Rasul 13 ayat 48 dikatakan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya, di mana ada orang-orang yang telah Allah siapkan dan mereka menjadi percaya. Kita harus melihat sesuatu hal yang terjadi di Kisah Para Rasul. Di pelajaran sebelumnya, kita telah belajar tentang strategi penginjilan secara Alkitabiah, yaitu darakbang, dan juga pergerakan penginjilan yang terjadi di ladang.
Also the gospel movement that is taking place in the field. Dan juga terdapat tim pelayanan. 만남을 통해서 Melalui pertemuan kita memberikan jawaban. 그리고 Dan 미션 ada 오피스 juga rumah misi. 그 만남에서 답을 Di 얻은 antara 사람은 orang-orang yang 제자가 menerima jawaban, mereka lah yang disebut murid. 그 제자들 Kita 준비하는 것이죠. mempersiapkan murid-murid ini. 그리고 이렇게 제자들이 세울 때 그 Ketika 제자들 murid-murid ini 각 지역 dibangkitkan, 지역으로 나올 때그 maka 지역이 daerah wilayah itu akan diselamatkan. Ketika daerah wilayah itu diubahkan, maka budaya tersebut juga terubahkan. 근데 여러분 Ketika kita berbicara tentang darakbang, maka ada ayat yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. 현장에서 말씀 운동하는 Tempat 곳이 di mana 다락방. kita melakukan pergerakan penginjilan itulah yang disebut darakbang. 하나님의 관심은 Hati 해로 Tuhan 성전에 berada 있었던 것이 아니라 di loteng 나아가의 rumah 집에 있는 Markus. 다락방에 관심이 있었어요. But God's heart was not in the temple of Herod, but it was in the Mark's upper room. 그게 바로 Karena 언약 붙잡고 tempat 기도하는 inilah 사람들의 menjadi 모임이기 때문에. tempat pertemuan orang-orang yang berpegang pada perjanjian. 그리고 하나님께서 사람의 만남을 준비해 Karena 놨어요. Tuhan telah mempersiapkan orang-orang di dalam 그 pertemuan ini. 만남을 답을 주는 것이 팀 Dan 사역이에요. kita memberikan jawaban, itulah yang disebut tim pelayanan. 집들에 대한 부분들이 계속 Dan 나와요. secara terus-menerus berbicara tentang rumah. 그 중심으로 제자들이 모여든 겁니다. Di dalam rumah-rumah ini di mana murid-murid berkumpul. 그런 제자들로 말미암아 이제 나중에 보면 Dan melalui para murid-murid ini, gereja lokal didirikan, maka budaya di sekitar situ telah terubahkan. Filipi pun termasuk gereja lokal. Tesalonika pun gereja lokal. Korintus pun gereja lokal. Dan kemudian menjadi gedung-gedung gereja. 공통적인 특징이 뭡니까? Yang terpenting di sini adalah 준비해 놨다는. Allah telah 한 mempersiapkan. 가지만 예를 들게요. Contohnya, 사도행전 13, 16 Kisah Para Rasul 16 ayat 14 sampai 15. Acts 16 verse 12 to 14. 이건 주께서 Dikatakan Tuhan membuka hati Lydia. The Lord opened the heart of Lydia. Tuhan telah mempersiapkan. So God already prepared. 경건한 Tuhan telah mempersiapkan dia untuk bertemu dengan Paulus. And God prepared the one and let him to meet the Paul. 그 사도행전 10장에 Ini 나옵니다. juga tertulis di dalam pasal 10. 여러분 에티오피아의 Tuhan 내시를 telah mempersiapkan sida-sida Ethiopia bertemu dengan Filipus. God first prepared Philip and let them meet together. Dengan kata lain, kita tidak perlu mengatakan hal yang lain. 그 에티오피아 내시에게 Yang perlu kita lakukan hanya mengatakan Injil kepada sida-sida Ethiopia ini. 왜냐 내시가 이미 이사야서에 Walaupun 나오는 복음에 tidak 대한 이야기를 menyadarinya, 듣고 있는데 알지 tetapi 못하니까 yang 그것을 perlu 풀어서 kita 복음에 가면 되는 거예요. lakukan hanyalah memberitakan Injil. He did not realize me, so we just need to say the gospel. 그래서 Hidup 중요한 것은 kita 전도 harus 속에 우리 berada di 있습니다. dalam So our life penginjilan. should be inside of the evangelism. 이 전도 속에 있을 때 Ketika 하나님께서 hidup kita 사실은 di dalam 성령 penginjilan, 운동들을 maka Allah akan membuat When our life pergerakan is inside of kehidupan. evangelism, God makes the life movement. 주의 사자들을 주께서 보내시고 Dan ia akan mengirimkan malaikat-malaikatnya. 하나님이 책임져 주시고 Ia akan bertanggung jawab kepada seluruh para penginjil. 꼭 확인해야 될 부분들이 Inilah yang harus kita konfirmasi setiap hari. 여러분 복 Bukan menjadi seseorang yang hanya melihat Injil, tetapi orang yang diproses oleh Injil. 여러분 틀린 기도가 아니라 Bukan menjadi seseorang yang berdoa dengan salah, tetapi berdoa dengan One benar. who do the correct prayer, not the wrong prayer. 잘못된 전도가 아니라 Bukan melakukan penginjilan yang salah, tetapi melakukan penginjilan yang terjadi secara natural atau secara alami. 있음을 여러분 날마다 Kita harus mengkonfirmasi ini setiap hari. 정말 복음을 Apa yang kalian pikirkan tentang Injil? 저는
지난주에 제가 말씀드렸던 Ketika saya mendengarkan firman minggu lalu, Allah memberikan saya anugerah. has given me the grace. 이런 복음은요. 우리의 생각과 Jadi, Injil adalah benar-benar sangat berbeda dari apa yang kita pikirkan. Completely different from our thoughts. 우리는 이래야 된다, 저래야 Kita 된다. masing-masing punya standar. Oh, ini benar, oh itu salah. It should be like this or that. 우리의 생각과 완전 Injil adalah berkat atau anugerah luar biasa yang benar-benar berbeda dari apa yang kita pikirkan. 혹이나 재앙 가운데 Apakah Anda di dalam bencana saat ini? Disaster. Right? Tapi ketika kamu tidak binasa, itulah Injil. Do not perish. That is the gospel. Apakah kalian berada dalam ketakutan? 그래도 안 망하는 것이 Tapi ketika kamu tidak binasa, itu adalah 혹이나 Injil. 멸망의 자리에 있습니까? Apakah kalian berada di tempat di mana kalian akan binasa? 건지신 것입니다. Tetapi Injil akan menyelamatkan kita terbebas dari di sana. 재앙 멸망에서 우리를 건지신 것이고 Menyelamatkan kita dari ketakutan dan kebinasaan, itulah Injil. 이게 복음의 기준을 갖고 Kita memiliki standar masing-masing tentang Injil kan. Of the gospel, right? 우리의 생각과 완전 Tetapi Injil adalah berkat anugerah luar biasa yang benar-benar berbeda dari apa yang kita 여러분, 이 pikirkan. 날마다 복음과 기도와 전도를 Jawaban yang 확인하면은 akan 오는 kita 응답이 terima 만나면 ketika kita melakukan The answer that you receive, doa when you penginjilan confirm gospel prayer Injil, evangelism, yaitu it is melalui 그러면 그게 첫 pertemuan. 번째 서론에 나옵니다. So in Di dalam pendahuluan dikatakan, 세상에서 가장 큰 축복은 berkat paling besar di dunia adalah berkat pertemuan. 삶의 Berkat paling besar di dunia adalah berkat pertemuan. biggest blessing in our life is blessing of meeting. 모세가 루벤 Ketika Musa ditemukan oleh Ruben dan dibawa ke istana, maka saat itu menjadi keluarga Ruben. So Moses has given the inheritance to the Reuben, and Reuben's families centered on this inheritance made the family. 여러분 거기에 Di antara 만남의 축복은 berkat-berkat 부모의 만남이고요. pertemuan, yaitu orang tua, guru, teman, dan pasangan hidup. 친구와의 만남이 있고요. And friends, 배우자의 만남이 있어요. also the partners. 저는 우리 후대들 놓고 기도할 때꼭 Ketika saya berdoa untuk generasi yang akan datang, saya berdoa untuk ini. 이 아이가 평생 자라는 동안에 Biarlah ketika anak-anak ini bertumbuh, mereka menemukan gereja yang berpegang pada perjanjian. 언약 안에서 부모와의 만남, Dan biarlah mereka menikmati pertemuan dengan orang tua mereka, pertemuan dengan guru, 또 배우자의 만남이 있도록 축복해 주옵소서. dan sekolah mereka. 가장 중요한 축복이 Jadi hal paling besar yang terpenting dalam So the biggest hidup important kita blessing in our yaitu berkat 사도행전 pertemuan. 4장 19절 21절 나오죠. Ada di Kisah Para Rasul 4 ayat 19 sampai 21. 사도행전 2장 1절에서 Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 13. 마가 다락방에 모였는데 연약해 보였지만 Mereka berkumpul bersama-sama di roteng rumah Markus dan mereka berpegang pada perjanjian yang luar biasa. Di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 6, ketika seseorang yang lumpuh itu bertemu dengan Petrus, dia terbebas dari takdirnya. Dan di Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40, pertemuan dengan Filipus dengan sida-sida Ethiopia. Dan melalui pertemuan ini, satu bangsa diubahkan. And also Acts chapter 9 Dan di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 15, pertemuan Paulus dengan Ananias. there was a meeting between Peter and Dan di dalam Kisah Para Rasul 10, pertemuan Petrus dengan Cornelius. Dan di dalam Kisah Para Rasul 11, Paulus dengan Barnabas.
Barnabas. 13장 Dan di dalam kisah para rasul 13 ayat 1 sampai 4 ada 5 orang And pengajar. also Acts chapter 13 there was 5 people for the world in missions. 사실 하나 될 수 없는 Sebenarnya 사람들인데 ini sangat susah bagi mereka untuk Actually, menjadi it is satu, impossible for them tetapi to be mereka one, bisa but bersatu still karena they Injil. work for the gospel. 14장 19절에서 28절 Dan di dalam kisah para rasul 14 ayat 19 sampai 28, Paulus bersama Barnabas. Dan di dalam kisah para rasul 16 pertemuan dengan Lydia. Di kisah para rasul 17 pertemuan dengan Yason. Dan di kisah para rasul 18 pertemuan dengan Priscilla. Dan kisah para rasul 19 pertemuan di Efesus. Dan di kisah para rasul 27 Paulus bertemu dengan badai. Di dalam perjalanan pelayanan keselamatan. Dan di dalam kisah para rasul 28 walaupun Paulus di penjara di Roma, tetapi dapat menemukan banyak murid. Dan keturunannya Ruben ini mereka menerima 3 berkat. Yang pertama, berkat apa yang mereka peroleh? Orang-orang yang mendapatkan berkatnya nenek moyang dan orang tua. Abraham bapa leluhur dalam iman, dan Ishak leluhur dalam perjanjian. Yakub leluhur dalam janji atas dunia. Dan Yusuf leluhur yang menaklukkan dunia. Dan ini dari Abraham. Dan Ishak pun tanpa melakukan pertempuran, dia berkemenangan. Dan ia menerima landasan. Dan Yakub menerima nama yaitu Israel. Adalah nama yang berkemenangan. Dan Ruben ini anak pertama dari Yakub. Yakub memanggil anak-anaknya dan memberkati mereka satu persatu. Dan Ruben menerima berkat anak pertama dari Yakub. Yang sangat penting adalah dengan siapa bertemu. Di dalam suku Ruben, mereka bertemu dengan pemimpin yang beriman. Jadi sukunya Ruben inilah yang bertemu dengan Musa, Yosua, dan Kaleb. Mereka bertemu dengan orang tua yang berpegang pada perjanjian dan bertemu dengan pemimpin yang beriman. Dan yang ketiga, yaitu orang-orang yang memperoleh tanah perjanjian. Keturunan Ruben ini yang mereka memasuki tanah yang dijanjikan, tanah yang ditaklukkan, tanah yang masa depan, dan tanah misi. Di Yosua 13 ayat 16 dikatakan daerah kepunyaan mereka mulai dari Aror yang di tepi sungai Arnon. Dan di mana tanah yang Musa taklukkan, keturunan Ruben lah yang menerimanya. Keturunan Ruben inilah yang menerima tanah yang Musa taklukkan dari pertengahan sungai dan seluruh dataran tinggi. Kita tidak perlu terlalu berusaha keras untuk melakukan berkat pertemuan ini. Kalau kita setiap hari mengkonfirmasi Injil ini
berpegang kepada doa yang benar dan melakukan penginjilan ini, maka Allah yang akan menunjukkan kepada kita berkat pertemuan itu. 르벤 자손을 통해서 우리에게 보여주는 말씀입니다. Firman inilah yang Allah berikan kepada kita melalui keturunan Ruben. 복음, 기도, Saya berharap kalian setiap hari menikmati berkat Injil, doa, dan penginjilan. prayer and evangelism. 감사합니다. Terima kasih.